Belajar bersama. Damai Karya 7. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi hari ini dengan Kak Evi. Kita akan belajar mengenai benua. Tapi pertama-tama nih teman-teman, kalian tahu nggak kenapa sih dunia itu harus terpecah-pecah menjadi potongan tanah raksasa yang kita sebut benua? Iya. Nah, teman-teman, ataupun kalian juga pernah nggak kepikiran kalau peta dunia itu sebenarnya itu kayak puzzle raksasa yang berantakan? Kalau kamu lihat atau kalian teman-teman lihat pinggiran Amerika Selatan dan Afrika, itu kelihatannya kayak dua potongan puzzle yang bisa ditembakkan jadi satu. Nah, latar belakang adanya benua itu ya sebenarnya berawal dari keributan di bawah kaki kita. Zaman dulu banget ya teman-teman, bumi itu punya satu superkontinen yang namanya Pangea. Semua manusia, hewan, dan juga tumbuhan bisa jalan kaki dari ujung ke ujung dunia tanpa perlu naik pesawat ataupun kapal. Nah, tapi karena di dalam perut bumi itu panas banget ya, dan juga cair, tanah tempat kita berdiri ini sebenarnya lagi mengapung di atas bubur panas. Akibatnya apa teman-teman? Tanah raksasa itu mulai retak dan menjauh perlahan. Nah, proses pecah kongsi ini bikin setiap benua punya kepribadian masing-masing. Bayangin ya teman-teman, sebuah keluarga besar yang tiba-tiba pindah rumah ke tempat yang berbeda banget. Contoh ada yang pindah ke kutub, jadilah Antartika yang dingin dan tertutup es. Lalu ada yang kejebak di tengah-tengah samudra sendirian. Iya, jadinya adalah Australia yang hewan-hewannya jadi aneh karena nggak pernah ketemu hewan lain gitu. Lalu yang ketiga, ada yang bertubrukan sangat keras sampai tanahnya tuh melengkung ke atas. Nah, itulah cara Asia menciptakan Gunung Everest yang melalui hasil dari tabrakan lempeng India ke Asia yang itu kekuatannya kencang banget ya teman-teman. Nah, latar belakang pembagian benua ini juga soal bagaimana alam mengisolasi kehidupan ya teman-teman. Karena benua-benua ini menjauh, orang-orang di dalamnya tuh mulai punya cara hidup, warna kulit, bahasa, dan juga makanan yang berbeda-beda tergantung di mana tanah mereka mendarat. Jadi, benua itu bukan cuma soal garis di peta, tetapi jejak perjalanan tanah yang selama jutaan tahun gak bisa diam. Seperti itu teman-teman. Lalu tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama tentunya supaya kita sadar kalau dunia itu nggak cuma seluas kota tempat kita tinggal. Nah, belajar benua kita jadi paham bahwa di luar sana ada miliaran orang dengan kehidupan yang sangat berbeda. Lalu yang kedua ada membantu kita mengerti kenapa setiap tempat itu punya iklim yang berbeda. Kita jadi tahu kenapa di Afrika banyak gurun, sementara di Eropa ada 4 musim gitu ya. Lalu yang ketiga adalah supaya kita paham alasan dibalik evolusi. Kenapa kanguru cuma ada di Australia? Kenapa panda cuma ada di Asia gitu ya? Keempat, ini adalah sarana untuk melatih kita untuk tahu siapa punya apa. Benua mana yang kaya akan minyak, benua mana yang jago bikin teknologi gitu ya. Kelima, ada mempelajari karakteristik penduduk tetap di setiap benua. Jadi kita belajar untuk menghargai perbedaan fisik dan kebiasaan manusia tanpa harus memandang aneh. Lalu selanjutnya adalah agar kita bisa membayangkan peta dunia di kepala. Jadi kalau kita dengar berita soal kejadian di Amerika atau Afrika, otak kita tuh otomatis punya GPS yang tahu gitu ya, di mana sih itu terjadi atau seberapa jauh dari tempat kita gitu. Dan yang terakhir, tentunya teman-teman akan memahami bahwa masalah di satu benua bisa juga menyebabkan masalah di benua lainnya gitu ya teman-teman. Oke, lalu apa sih itu benua? Ya, secara konsep ya teman-teman, benua adalah daratan yang sangat luas berada di permukaan bumi. Tapi ingat teman-teman, syaratnya itu bukan cuma luas loh. Ada daratan luas yang tidak disebut benua, tapi disebut pulau. Seperti di Greenland. Nah, sebuah daratan disebut benua itu kalau dia memiliki karakteristik budaya dan juga alam yang unik. Serta biasanya juga dikelilingi oleh samudra. Nah, di bagian tengah benua itu biasanya ada wilayah yang sifatnya kering karena jauh dari pengaruh angin laut. Nah, ini adalah salah satu ciri fisik dataran
daratan yang saking luasnya sampai angin laut pun nggak bisa sampai ke tengah gitu ya teman-teman. Nah, lalu ada teori pergeseran benua nih, yaitu menjawab pertanyaan kita tadi ya, kenapa sih ada benua gitu kan. Di sini tuh teman-teman tuh tahu kalau benua itu nggak bisa diem. Yang pertama ada teori Pangea ya, kalau dulu itu semua benua menyatu. Lalu yang kedua ada lempeng tektonik. Benua itu berdiri di atas lempeng yang bergerak. Jadi benua itu sebenarnya adalah kerak bumi yang mengapung. Itu teman-teman. Dari sini kita juga bisa belajar loh teman-teman. Kita bisa paham kalau kenapa sih ada pegunungan raksasa atau kenapa sih ada palung laut yang dalam di pinggiran benua. Begitu teman-teman. Lalu ada pembagian wilayah nih teman-teman atau region. Nah, satu benua itu biasanya dibagi lagi menjadi beberapa kawasan ya teman-teman. Ini dilakukan karena satu benua itu saking luasnya budayanya tuh bisa jauh. Contohnya misalnya Asia itu satu benua. Tapi di Asia itu ada Asia Tenggara, Asia Timur, dan Asia Barat, serta dan lain-lain gitu ya. Lalu tujuan pembagian itu apa? Tujuannya yang pertama adalah supaya lebih mudah untuk mempelajarinya berdasarkan kesamaan letak, ras, dan juga iklim. Begitu teman-teman. Nah, lalu biasanya letak benua itu atau lokasinya biasanya ditandai dengan letak astronomis ataupun geografis ya teman-teman. Setiap benua itu punya alamat di bola dunia. Bisa yang pertama tadi ada letak astronomis ya, yaitu berdasarkan garis lintang dan juga garis bujur. Gitu. Dan letak astronomis inilah yang nentuin kenapa ada benua yang bersalju dan ada yang tropis. Lalu yang kedua adalah letak geografis. Nah, ini berdasarkan posisi asli di bumi gitu ya. Seperti negara tetangganya itu siapa atau samudra apa yang mengimpitnya gitu ya. Nah, selanjutnya kita bahas nih benua-benua apa sih yang ada di dunia gitu ya. Yang pertama tentu aja ada Asia ya teman-teman. Dia ini yang paling luas dan juga paling ramai di dunia. Isinya adalah ada negara dengan raksasa ekonomi gitu ya seperti Tiongkok, Jepang, dan India. Tentu saja Indonesia ya teman-teman. Lalu karakteristiknya adalah Asia itu punya atap dunia yaitu Gunung Everest atau Pegunungan Himalaya. Punya sungai-sungai besar yang menjadi pusat peradaban seperti Sungai Kuning dan juga Sungai Gangga. Nah, Asia itu tempat lahirnya semua agama besar di dunia, teman-teman. Kalau teman-teman cari yang paling biasanya ada di sini atau orang terbanyak, gunung tertinggi gitu, itu tuh biasanya ada di Asia gitu ya. Lalu anggotanya siapa aja? Ada Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Barat atau Asia Timur Tengah, dan juga Asia Tengah gitu ya teman-teman. Nah, lalu ada benua Afrika nih. Nah, benua Afrika ini mayoritasnya penduduknya adalah ras Negroid. Tapi Afrika itu sebenarnya warna-warni banget loh teman-teman. Isinya tuh ada Mesir dengan piramidanya, lalu ada Afrika Selatan, Nigeria, dan juga Kenya. Karakteristiknya yang pertama, Afrika itu punya gurun pasir terbesar di dunia, yaitu Gurun Sahara, dan juga punya sungai terpanjang yaitu Sungai Nil, betul sekali. Nah, Afrika ini adalah rumah bagi the Big Five: singa, gajah, badak, macan tutul, juga kerbau. Gitu teman-teman. Jadi benua Afrika ini punya padang rumput yang luas atau sabana ya disebutnya, yang menjadi tempat bagi hewan-hewan liar itu kejar-kejaran seperti di film Lion King teman-teman. Lalu benua Amerika. Nah, benua ini tuh bentuknya memanjang dari kutub utara sampai hampir ke kutub selatan. Biasanya dibagi menjadi dua nih, ada utara dan juga selatan, teman-teman. Nah, isinya utara itu ada Amerika Serikat dan juga Kanada, selatan ada Brazil dan Argentina, di tengah ada Meksiko. Karakteristiknya adalah benua Amerika ini punya hutan hujan yang paling lebat, hutan Amazon, dan juga ada pegunungan Andes yang panjang banget. Nah, benua Amerika ini adalah benua imigran, teman-teman. Hampir semua orang di seluruh dunia itu berkumpul di sini. Di utara itu orangnya sibuk main teknologi, sedangkan di selatan itu orangnya super santai, gitu ya. Lalu yang keempat ada benua Eropa. Eropa ini sebenarnya nempel sama Asia ya, teman-teman, makanya sering disebut Eurasia.
Tapi karena budayanya tuh beda banget, dia itu memisahkan diri jadi benua sendiri. Isinya tuh negara-negara populer kayak Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Belanda. Karakteristiknya adalah banyak teluk dan semenanjung. Iklimnya juga subtropis, teman-teman. Jadi ada 4 musim yang cantik gitu ya, terutama pas lagi musim salju. Nah, teman-teman, benua Eropa itu adalah gudangnya sejarah dan seni. Bangunannya tuh kayak di negeri dongeng ya, ada kastil gitu ya. Dan meskipun benuanya kecil, pengaruhnya ke dunia itu besar banget karena teknologi dan bahasanya dipakai di mana-mana. Lalu ada benua Australia, teman-teman. Nah, ini adalah satu-satunya benua yang merupakan satu negara gitu, paling kecil tapi paling unik gitu ya. Isinya ya cuma negara Australia, tetangga terdekatnya Indonesia di sebelah selatan. Karakteristiknya yaitu sebagian besar isinya adalah gurun ataupun outback. Nah, tapi di pinggir pantai kota modernnya, tapi di pinggir pantainya kota itu modern banget, teman-teman. Kayak Sydney dan juga Melbourne. Nah, teman-teman, benua Australia ini karena terpisah jauh dari benua lain, hewan di sini tuh evolusi sendiri. Makanya di sini tuh cuma ada kanguru, koala, dan platypus. Dan kebanyakan masyarakat di benua Australia ini hobinya berselancar dan juga barbekyuan gitu ya, teman-teman. Dan yang terakhir ada benua Antartika atau gudang es ya, teman-teman. Dia itu letaknya ada di bawah sendiri, yaitu di kutub selatan. Isinya, dia nggak punya negara, teman-teman. Isinya cuma ada es. Ya, esnya tuh bisa tebal banget, ribuan meter. Dan karena nggak ada penduduk tetap, yang ada cuma jadi benua Antartika itu nggak ada penduduk tetap, teman-teman. Yang ada tuh cuman ilmuwan yang lagi meneliti dan ribuan penguin. Suhunya bahkan bisa nyampe minus 80 derajat Celcius. Kalau teman-teman taruh air panas di sana, bisa jadi es gitu sebelum mereka mencapai tanah gitu, teman-teman. Oke, teman-teman, sampai sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Bye-bye.